Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan cerita kisah misteri. Cerita ini berjudul Balas Dendam Akibat Warungnya Bangkrut. Seperti apa kisah ceritanya, langsung saja dan selamat mendengarkan. Bau anyir itu masih melekat di hidungku. Meskipun mataku ini sudah kubuka, dan aku yakin sudah terbangun dari mimpiku. Iya, mimpi yang sangat jelas dan menyeramkan. Bahkan sampai detail bercak darah yang menempel di tubuh wanita itu masih teringat. Liur yang bercampur darah dan nanah menetes dari mulutnya, dengan kepala yang miring ke kiri. Amis, anyir dan menjijikan tentunya. Kulihat jam dinding menunjukkan angka 4 di jarum pendeknya. Hanya suara jangkrik yang masih terdengar jelas. Lainnya hanya sepi malam. Sebentar lagi subuh. Aku hanya perlu bertahan beberapa menit saja. Kududukan tubuhku dan bersandar di dinding sesaat sebelum kuambil air wudhu untuk bersiap sholat subuh. Sayup-sayup terdengar suara azan dari kejauhan, menandakan waktu berjuangku malam ini telah selesai. Jarum pendek jam dinding menunjukkan angka 7. Motor butut keluaran tahun 2007. Ku keluarkan dari garasi kontrakanku yang kecil ini. Akinya yang sudah soak memaksaku harus mengengkol pedal starter dengan kaki kananku. Sekilas ku coba juga lampu sen dan juga membetulkan spion kanan dan kiri. Hanya sekedar bukti dan persiapan bahwa wanita tidak selamanya menyalahkan sen kiri, tetapi belok ke kanan dan menggunakan spion hanya untuk melihat riasan makeupnya selama perjalanan. Namaku Niafah, tetapi teman-teman banyak memanggilku dengan Mbak Unyil karena tubuhku yang kecil. Tak masalah bagiku. Aku anggap agar semakin akrab dengan teman-teman sekantorku yang baru. Sebulan pindah ke kota Yogyakarta ini, aku merasa banyak diterima dengan baik di lingkungan kantorku. Jarak kontrakan dengan kantorku di Jalan Veteran Yogyakarta cukup dekat, sekitar 6 km, dan biasa aku tempuh dengan waktu 15 menit saja. Memang baru saja sebulan lalu aku pindah dari Semarang, kota yang telah lama ku tinggali selama 12 tahun. Pindah ke Yogyakarta bukan keinginanku, tetapi karena ketugasan baru sebagai supervisor, maka aku ditempatkan di kantor regional Yogyakarta yang baru berjalan 2 tahun. Mau tidak mau aku harus mencari tempat tinggal baru. Kontrakan ini kudapatkan dengan mudah dan murah dari iklan jual beli sewa di Facebook. Kurasa murah karena di area Banguntapan. Beberapa iklan mencantumkan harga di atas 10 juta untuk rumah tinggal, tetapi ini hanya 5 juta per tahun. Rumahnya pun besar dengan 2 kamar tidur dan ruang tamu yang luas. Memang posisinya agak jauh dari tetangga, sekitar 50 meter dari rumah Mbak Sri, tetangga terdekatku dalam satu gang. Dikelilingi pepohonan yang agak besar menjadikan suasana semakin sepi, karena kontrakan ini berada di ujung jalan buntu. Sempat kuceritakan pada rekan kerjaku, sebut saja namanya Vera, asisten supervisor di tempat kerjaku. Dia memberikan ide untuk pindah dari kontrakan itu, tapi ku jawab sudah kubayar setahun penuh. Aku juga belum menerima gaji, karena beberapa hari lagi barulah tanggal 1 di awal bulan. Kuanggap bertahan beberapa hari lagi sembari mencari kontrakan atau kos yang lainnya. Sesekali juga ku bertemu Mbak Sri, tetangga rumah, dan menanyakan apakah ada yang aneh dari rumah tersebut. Mbak Sri hanya menjawab tidak ada, walaupun dari gestur dan sorot matanya dia berbohong. Malam ini tepat malam Jumat Kliwon, malam yang katanya sakral bagi sebagian orang. Setelah sholat maghrib, kuambil Al-Quran dan kulantunkan ayat suci menggema di rumah ini. Antara yakin dan tidak, ku ingin mengirimkan bacaan ayat malam ini ke siapapun atau apapun yang menghantui mimpiku dalam setiap malam. Al-Fatihah ku baca dengan nyaring, lalu kulanjutkan ke surat Yasin. Baru 1 ayat dari surat Yasin tersebut ku baca.
Hembusan angin tipis menyeruak masuk ke kamar. Aku yakin, karena mukenaku melambai-lambai, dan hawa dingin menyeruak ikut masuk ke dalam. Dengan mencoba tenang, ku coba untuk tetap melanjutkan bacaanku yang tidak begitu lancar. Sekarang mulai terasa, ada sesuatu yang berdiri di belakangku. "Tidurlah, tidurlah." Bisikan itu terasa jelas di kedua telingaku. Aku tetap bertahan melanjutkan lantunan ayat suci yang sudah setengah ku baca. Bisikan itu terus menggema, dan sampailah aku di ayat terakhir. Kututup Al-Quran dan bersamaan dengan itu pula mataku tiba-tiba terpejam. Seakan aku tidur dengan posisi duduk. Wanita itu datang kembali, masih dengan mulut berlumur darah dan nanah. Kali ini aku seperti sudah terbiasa dan tidak takut. Tanpa disadari aku bertanya, "Siapa kamu?" Dia tersenyum sinis sembari membuka mulut. Terucap kata, "Namaku Wulan." "Kenapa kau selalu ada di mimpiku?" tanyaku selanjutnya. "Tanyalah, Sri," jawabnya masih dengan senyum yang penuh tanda tanya. Mata ini tiba-tiba terbuka. Aku kembali sadar dari alam mimpiku. Kusadari tubuhku tergeletak dengan masih memegang Al-Quran. Jam dinding menunjukkan angka 8 di malam hari. Segera kurai HP yang berada di rak kamarku. Ku cari nomor Mas Budi, orang yang mengiklankan rumah ini. Ku ketik di layar, bertanya siapa Wulan dan apa kaitannya dengan rumah ini. Dari jawabannya dia tidak tahu apa yang ku maksud. Dia hanya maklar yang dititipi rumah ini untuk dikontrakan dari pemiliknya yang ada di Bandung. Sementara buntu informasi yang ku dapatkan malam ini. Paginya aku sempatkan menunggu sebentar sebelum aku berangkat. Biasanya Mbak Sri menjemur pagi saat aku berangkat. Tak lama, dari kejauhan kulihat dia menenteng ember biru menuju ke tiang jemuran. Momen yang tepat. Ku naiki motorku dan berhenti di depannya. "Pagi Mbak Sri, Mbak kenal Wulan tidak?" tanyaku sembari mematikan kunci motor. "Wulan siapa Mbak?" dia bertanya balik. "Tidak tahu juga sih Mbak, tapi tadi malam saya mimpikan Mbak Wulan itu," jawabku sekenanya. Raut muka Mbak Sri langsung berubah. "Saya tidak tahu Mbak," jawabnya. "Katanya saya disuruh tanya Mbak Sri," jawabku. Aku tahu dia menyembunyikan sesuatu tentang ini, tapi apa, kenapa, dan berbagai pertanyaan muncul di benakku. Mbak Sri masih terdiam dengan ekspresi takut, cemas, dan bingung yang menjadi satu. Sambil tergopoh-gopoh dia membalikkan badan, meninggalkan aku dan ember cucian yang belum jadi dijemur. Aku hanya melongo, membuat pertanyaan di kepala semakin banyak. Tak kuambil pusing. Kunyalakan motor saja dan bersiap menuju ke kantor. Baru berjalan 5 meter, Pak Rudi pemilik warung sebelah rumah Mbak Sri mencegat motorku. "Mbak, maaf, tadi saya menguping pembicaraan dengan Mbak Sri," ucapnya sembari menahan lampu motorku. "Tidak penting juga Pak Rudi pembicaraan kami tadi," pungkasku. "Tapi tadi saya mendengar Mbak Niafa menyebutkan nama Wulan, benar tidak?" Pak Rudi bertanya sembari tengok kanan kiri, takut ada yang mendengar. "Iya Pak, memangnya bagaimana?" "Sini turun dulu Mbak, masuk rumah saya. Saya ceritakan sepemahaman saya," ajak dia padaku. Aku pun turun dan menuju masuk ke dalam rumahnya. Setelah duduk, Pak Rudi memulai ceritanya. Dia mulai menceritakan dari rumah yang dibangun oleh pasangan suami istri bernama Arif dan Wulan yang sekarang kutinggali. Keduanya adalah pasangan yang serasi, romantis dan tidak pernah ada masalah. Namun setahun berlalu tiba-tiba Wulan ditemukan dalam keadaan membusuk dan gantung diri di dalam rumah yang kukontrak. Dari olah TKP, Wulan diperkirakan sudah meninggal 2 minggu. Polisi menginterogasi suaminya, tetapi suami menyebutkan bahwa tidak ada masalah dan dia sudah berada di luar kota selama 2 bulan sebagai pekerja sawit di Kalimantan.
Dia memang tidak menghubungi istrinya karena di pelosok Kalimantan tidak ada sinyal. Alibi sang suami didukung rekan-rekan kerjanya yang dia menyebutkan dia tidak pernah pulang dalam kurun waktu 2 bulan. Para tetangga juga tidak pernah melihatnya pulang dari Kalimantan. Anehnya tidak ada barang yang hilang, tetapi juga tidak ada surat wasiat ataupun motif untuk Wulan bunuh diri. Uang bulanan juga dikirimkan suaminya dengan menitipkan pada bosnya yang dilanjutkan transfer. Buku tabungan dan rekening juga dicek, uang masih ada sekitar 15 juta. Artinya motif ekonomi dan pencurian dikesampingkan, tetapi belum ditemukan motif dan indikasi lainnya. Polisi akhirnya menutup kasus dengan hasil Wulan bunuh diri. Setelah kasus itu, rumah tersebut kosong dan dijual ke seorang pembeli dari Bandung. Rumah tersebut dikontrakan beberapa kali, tetapi hampir semua tidak betah. Hanya bertahan setengah tahun maksimalnya. Aku melongo mendengarkan cerita Pak Rudi. Tak disangka, rumah yang kutinggali sebulan ini adalah tempat untuk bunuh diri. Lebih menyesalkan lagi, Wulan meninggal tanpa ada kejelasan. Otakku berpikir keras. Selain akan meninggalkan rumah ini secepatnya, aku juga penasaran apa titipan pesan dari Wulan. Sembari kuucapkan terima kasih, aku berpamitan pada Pak Rudi karena akan berangkat menuju ke kantorku. Malam ini ku coba memejamkan mata lebih awal. Sudah kusiapkan berbagai pertanyaan untuk Wulan saat bertemu nanti di mimpi. Tak ku percaya, aku malah menantikan mimpi buruk yang selama ini ku hindari. Sudah 2 jam tubuhku aku rebahkan di kasur ini, tapi mata tak kunjung terpejam. Bibir ini komat kamit membaca doa sebisanya. Sesekali terselip doa sebelum tidur. Kupandangi jarum jam yang mulai menunjukkan angka 9. Sedikit demi sedikit mata ini mulai terpejam. Wulan, kamu di mana? Suaraku menggema dalam kegelapan. Dia tidak muncul, tetapi bau amis darah dan nanah sudah sampai di hidungku. Sri, Sri, Sri. Teriakan itu menggema memekakan telingaku. Tiba-tiba dia muncul persis di depanku, lengkap dengan segala darah yang bahkan menciprat ke wajahku. Kali ini ku melihat matanya terbelalak menatapku. Dengusan hidungnya jelas terdengar di telinga. Tapi kali ini aku tak takut sama sekali. Rasa penasaran ini lebih besar dari ketakutanku. Setidaknya aku percaya dia atau arwah ini tidak akan bisa menyakitiku. Sri yang membunuhku, jawabnya pelan dilanjutkan tangisan. Ditundukkan kepalanya, tangisannya bercampur darah menetes di kegelapan ini. Mengapa Sri membunuhmu? Bibir ini berkata tanpa kusadari, meluncur sekenanya. Wulan tak menjawab pertanyaanku. Dia masih tertunduk menangis. Tangis darah tentunya. Diangkatlah tangannya menuju wajahku. Aku terdiam kaku. Tangan itu menuju ke kedua mataku, tapi aku tidak bisa memejamkan mataku. Bahkan untuk berkedip pun tidak bisa. Kelima jari-jarinya masuk ke dalam bola mataku, menyusup ke dalam seakan menembus otakku. Tak kurasakan apa-apa, tapi aku tahu ternyata Wulan membagikan pandangannya pada aku terhadap apa yang dia lihat pada aku selama dia hidup. Entah apa ini, tapi aku seakan merasakan mimpi di dalam mimpi. Wulan mengajakku kembali, flashback pada apa yang terjadi. Aku tak tahu ini terjadi tahun kapan, tapi aku menduga terjadi dimulai 2 tahun lalu. Dimulai saat Arif dan Wulan membeli sebidang tanah kafling rumah, paling murah di antara beberapa kafling di gang ini, karena terletak di bidang paling ujung sebuah gang buntu. Dibangunlah sebuah rumah mungil, persis dengan yang aku kontrak sebulan ini. Yang membedakan adalah rumahnya ini belum di finishing. Temboknya masih bata dan semen. Mereka pindah ke sini karena Arif mendapatkan rolling pekerjaan dari kantor pusatnya di Surabaya. Mereka berdua yang baru menikah pun akhirnya pindah berdua di Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.
Setiap pagi Arif berangkat bekerja ke kantornya di sebelah utara Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Sedangkan Wulan yang resign dari pekerjaannya di Surabaya menunggu di rumah saja karena belum mendapatkan pekerjaan. Bosan menganggur, Wulan pun berusaha mencari pekerjaan. Iklan di media sosial, koran, dan bertanya ke tetangga-tetangga. Bertemulah akhirnya Wulan dengan tetangga terdekatnya, Mbak Sri. Mbak Sri adalah janda yang suaminya sudah meninggal. Dia hidup sendiri di rumah besar itu yang satu gang dengan Wulan. Pucuk dicinta Wulan pun tiba. Mbak Sri yang sedang membutuhkan tenaga tambahan di warungnya menawarkan pada Wulan untuk bekerja di warungnya. Daripada tidak ada pekerjaan, pikir Wulan. Tawaran Mbak Sri pun diterimanya. Warung makan yang dipunyai Mbak Sri adalah warung gudeg khas Jogja. Tempatnya pun tidak begitu strategis. Masuk ke dalam gang yang di gang tersebut hanya ada beberapa rumah saja. Namun jangan salah, ramainya luar biasa. Pengunjung datang dari dalam dan luar kota. Pegawainya yang sudah 10 orang saja masih sering kewalahan melayani pengunjung. Bahkan pengunjung sampai duduk beralaskan tikar memanjang sepanjang pinggir gang. Suasana sawah dan gemercik air parit menambah nikmatnya makan di warung Mbak Sri. Warung Mbak Sri selalu buka setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Libur sebulan hanya sekali, yaitu di hari Rabu Kliwon. Sudah sebulan bekerja di warung ini, Wulan mendapatkan gaji yang dirasa cukup banyak untuk sebagai pelayan di warung. Arif juga senang istrinya mendapatkan pekerjaan yang membuat istrinya memiliki kesibukan. Saat berangkat bekerja, Arif sekalian mengantarkan Wulan ke warung karena memang searah. Di warung Mbak Sri, sebenarnya semua pegawai boleh makan sepuasnya. Yang membuat aneh, ada beberapa pelayan yang bekerja dengan membawa bekal makanan dan minuman. Bahkan kalau dilihat seksama, mereka tidak makan dan minum apapun di warung tempat mereka bekerja. Wulan yang penasaran akhirnya bertanya pada salah satu di antara mereka. Tapi dia tidak mendapatkan jawaban apapun. Hanya beralasan mereka tidak suka makan gudeg, apalagi setiap hari. Sampai di suatu waktu, Wulan mendapatkan isu bahwa makanan yang dijual Mbak Sri terdapat penglarisnya. Cuma memang Wulan tidak bisa membuktikan dan tidak serta-merta percaya pada isu tersebut. Tapi hal ini membuat Wulan juga berpikir 2 kali untuk makan di warung Mbak Sri. Rasa penasaran akhirnya membuat Wulan ingin membuktikan isu tersebut. Dia waktu kecil juga pernah memiliki mata batin yang bisa melihat makhluk halus. Tetapi sudah ditutup oleh ayahnya karena dia tidak bisa mengontrolnya dan sering ketakutan. Wulan juga masih ingat pesan ayahnya cara membukakannya kembali, yaitu dengan wiridan selama 21 hari di waktu setelah subuh. Hal ini pun dia lakukan, tidak dengan niatan melihat penglaris, tetapi hanya membuktikan ucapan ayahnya. 21 hari pun berlalu. Wulan masih beraktivitas seperti biasa juga. Pagi ini dia sudah sampai di warung dengan diantar suaminya. Begitu turun motor, dicium tangan suaminya yang akan melanjutkan perjalanan ke kantor suaminya. Masuklah dia ke warung dan disambut senyum Mbak Sri, sembari menuju ke dapur tempat menyiapkan gudeg. Baru masuk terbelaklah matanya, karena di atas tempat cuci piring tampak sesosok makhluk tinggi besar. Saking tingginya sampai harus membungkuk dan menunduk agar tidak menyundul langit-langit warung. Wulan terhenyak, badannya membeku, nafasnya seakan berhenti. Tapi dia masih bisa mengontrol dirinya agar tidak berteriak. Ayahnya pernah berkata, makhluk seperti itu adalah jin. Badannya besar, hitam, dan rambutnya hitam menutupi hampir seluruh wajah dan punggungnya. Lidahnya terjulur panjang sampai ke bawah. Jin itu tidak peduli, atau mungkin tidak melihat Wulan. Jin itu masih menjilati piring kotor yang belum dicuci. Walau mencoba menguasai dirinya, dia mencoba mengatur nafasnya, mundur beberapa langkah dan berlalu keluar. Di luar warung dia menuju ke sisi sebelah yang belum ramai pengunjung. Menutup wajahnya sembari membaca doa apapun yang dia bisa. Dikuatkan hatinya untuk tenang, sembari berpura-pura tidak ada yang terjadi. Dia ambil tikar dan menggelarnya untuk pengunjung yang baru datang.
Seharian ini Wulan tidak menuju ke dapur, hanya berkutat mengantarkan gudeg yang diracik Mbak Sri ke para pelanggan. Sesekali matanya melirik, melihat jin itu masih saja menjilati piring kotor pelanggan. Sampai saat mendekati waktu tutup, jin itu perlahan melayang menembus tembok dan berakhir di toilet yang sudah lama rusak. Sepulangnya Wulan, dia tidak berani menceritakan ini pada suaminya. Mulutnya terkunci rapat. Suaminya pun menanyakan perubahan sikap Wulan, tapi Wulan menjawab hanya kecapean saja. Maka suami pun diminta dia istirahat lebih awal saja. Esoknya Wulan bekerja seperti biasa, berangkat diantar suaminya ke warung Mbak Sri. Kali ini dia tidak melihat jin itu di dapur. Matanya berkeliling mencarinya di seluruh sudut warung. Kali ini dia terhenyak. Kali ini dia melihat jin yang berbeda. Wujudnya seperti pocong, dengan wajah yang rusak. Kain kafannya hitam kecoklatan penuh dengan tanah. Yang paling mengerikan adalah dari mulut pocong itu keluar air liur yang menetes ke piring makan pengunjung, membuat Wulan ingin muntah. Tanpa sadar dia berlari ke pengunjung di luar yang piringnya sedang diberi air liur. Lalu diambilnya piring itu dan mengibaskan tangan yang satunya ke arah pocong itu. Semua orang terhenyak, terdiam melihat apa yang dilakukan Wulan. Pocong itu juga sudah pergi menghilang. Suasana menjadi gaduh. Pelanggan bertanya pada Wulan apa yang sedang dia lakukan sekarang. Tak sadar terucap kata dari bibirnya bahwa dia sedang mengusir pocong. Pelanggan yang di dalam warung pun keluar ingin melihat apa yang sedang terjadi, termasuk Mbak Sri yang dari wajahnya tampak sangat marah. Suasana semakin gaduh. Pelanggan enggan meneruskan makannya dan segera pulang setelah membayar makanannya. Warung mendadak sepi hari ini dan tutup sejam lebih awal, walaupun masih banyak gudeg yang tersisa. Kami rasa kamu juga akan menyukai cerita-cerita ini. Wulan, kamu ikut saya saja. Suamimu kan masih lama jemputnya, kata Mbak Sri. Tidak usah Mbak, saya menunggu saja, terima kasih, jawab Wulan. Ayo, suamimu juga pasti tahu kalau kau pulang denganku, pungkasnya dengan memandang penuh arti pada Wulan. Wulan akhirnya mengiyakan dan menaiki mobil Mbak Sri. Sebuah pick up merek Daihatsu yang dianggap mampu membawa barang banyak aneka kebutuhan warungnya. Pintu ditutup dan mobil berjalan perlahan. Apa yang tadi kamu lakukan, Wul? Tanya Mbak Sri membuka percakapan. Wulan bingung menjelaskannya. Mulutnya terdiam walaupun banyak yang ingin dia ucapkan. Tadi kamu melihat pocong, Wul? Telisik Mbak Sri lagi. Wulan tak menjawab. Kepalanya seakan otomatis mengangguk. Termasuk saat Mbak Sri bertanya apakah dia juga melihat jin penjilat. Dia hanya bisa mengangguk. Rumah dan warung Mbak Sri yang dekat menjadikan perjalanan sangat singkat. Mungkin hanya 5 menit. Tapi bagi Wulan seakan sangat lama sekali di dalam mobil ini. Wulan, mulai besok kamu tidak usah bekerja di warungku lagi ya. Ini gajimu bulan ini. Aku tambah juga uang pesangonmu. Tutuplah mulutmu, jangan bercerita pada siapapun, ujar Mbak Sri. Nadanya tak tinggi, tapi tersirat kemarahan dari suara Mbak Sri. Wulan terdiam, tidak berani mengiyakan dan menolak. Tapi akhirnya dia mengangguk juga. Uang dalam genggamannya sangat banyak. Mungkin hampir ada 30 lembar kertas berwarna merah. Dia berjalan gontai menuju rumahnya yang terpaut hanya 50 meter dari rumah Mbak Sri. Suaminya yang menyusul ke warung akhirnya juga pulang. Didapatinya istrinya tertunduk di depan meja rias di kamarnya. Lembaran uang merah bertumpuk ada di depannya. Kenapa Wulan? Kok tampak sedih? Padahal ada banyak uang di depanmu. Suaminya menanyakan kenapa dia tampak lesu sembari melepas kemejanya. Mbak Sri sudah tidak butuh karyawan mas. Karena kebanyakan. Mulai besok aku udah tidak bekerja di sana lagi, jawab Wulan. Tentunya Wulan tanpa menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Dia berbohong bahwa Mbak Sri mengurangi beberapa pegawai karena dirasa udah terlalu banyak. Maka yang dipertahankan adalah pegawai yang sudah lama membantunya. Uang digenggamnya diberikan pada suaminya.
Arif bertanya, apakah ini uang pesangon? Wulan pun mengangguk. Arif menghiburnya dengan kata-kata, besok akan ada pekerjaan lagi yang lainnya. Setelah Wulan tidak lagi bekerja di warung Mbak Sri, warung itu menjadi semakin sepi. Tak lain karena desas-desus jin penglaris itu semakin menyebar. Beberapa pegawai Mbak Sri juga memilih mundur karena keluarga mereka takut terjadi apa-apa dengan mereka. Kini warung Mbak Sri hanya tersisa satu orang pegawai yang memang sudah dari dulunya membantunya. Warung pun hanya didatangi segelintir orang saja yang tentunya belum pernah mendengar isu jin penglaris di warung Mbak Sri. 6 bulan bertahan sudah, Mbak Sri akhirnya bangkrut juga dan menutup warungnya. Tak lain karena tidak ada pelanggan yang datang ke warungnya lagi. Dia membawa sisa-sisa perlengkapan warungnya ke rumahnya dan warung itu dijual. Ya, walaupun sampai sekarang belum laku juga karena isu tersebut belum reda. Di kepala Mbak Sri masih mengingat kejadian di mana Wulan membuat ulah pertama kali di warungnya. Waktu itu dia pikir masih akan tetap aman. Ternyata isu jin penglaris digoreng sana-sini, bahkan masuk pada koran dan media sosial. Hal itu tentunya menghancurkan kepercayaan orang untuk kembali makan di warungnya. Mbak Sri mulai berpikir, cara apa yang bisa digunakan untuk membalas dendam dengan setimpal pada Wulan. Namun Mbak Sri masih sabar menunggu sebulan lagi. Saat datangnya malam 1 Suro, sebulan telah berlalu juga. Tibalah juga hari ini, Jumat Legi. Di malam 1 Suro di mana waktu Tundan Demit akan berlangsung. Tundan Demit adalah waktu di mana makhluk halus akan berkumpul dan bisa melintasi dunia roh halus dan dunia manusia dengan mudah. Itu artinya makhluk astral dan manusia bisa berdampingan, bahkan bisa bersentuhan. Mbak Sri sudah siap dengan pakaian ritualnya. Sebuah baju jubah hitam dengan ikat kepala hitam. Tidak sembarang hitam. Baju ini adalah hasil rendaman kain mori dalam darah ayam cemani. Melangkah dia masuk ke kamar gelap di bagian belakang rumahnya yang besar. Kamar itu penuh dengan asap dupa dan kemenyan yang membaur menjadi satu. Sesaji aneka rupa ada di depannya. Pisang mas, kelapa hijau, beras, dan kopi hitam akan selalu ada. Seekor ayam cemani dan gagak hitam masih hidup juga ada di depannya. Bunga 7 rupa dengan bokor emas kosong juga telah disiapkan. Sesaji yang sama persis saat dia memanggil jin saat awal penglaris. Tumbal penglarisnya, dia pilih suaminya sendiri. Suaminya yang dia jadikan sakit-sakitan, hanya bisa membelalakan mata dengan tatapan kosong. Orang awam akan mengira dia stroke, tapi orang yang mempunyai kelebihan akan mengetahui bahwa sukmanya telah pergi meninggalkan jasadnya. Tinggal berakting sedih saat kematian suaminya, maka semua orang telah mempercayai bahwa suami Sri meninggal karena sakit. Tentunya dengan tumbal itu tampak hasil dari warungnya yang ramai, rumahnya yang dibangun megah, beberapa mobil dan kekayaan melimpah. Namun semua itu telah lenyap karena Wulan. Sri menahan kemarahan yang amat sangat. Saatnya untuk membalas dendam atas segala kerugian yang telah dibuat Wulan, menghancurkan semua yang dibangun dari nol. Dimulainya ritual dengan membaca japa mantra. Mantra untuk memanggil jin gendruwo yang sudah dia taklukkan sebelumnya. Dia angkatnya ayam cemani ke atas, lalu dia gigit leher ayam cemani itu. Ayam cemani merontah, tapi Sri lebih kuat menggigitnya. Darah segar ayam mengucur masuk ke dalam wadah bokor emas. Tetes terakhir dia tunggu, bahkan darah yang masih menempel di leher ayam dijilati sebersih mungkin. Darah yang telah terkumpul mulai dia teguk dari bokor emas itu, habis tak tersisa. Dilanjutkan dia dengan mengambil burung gagak. Dia taruh di atas bara api tunggu kemenyan. Aroma daging gagak akan menjadi surat undangan untuk gendruwonya. Suasana mistis semakin terasa, sampai akhirnya muncul gendruwo di hadapannya. Wujudnya layaknya kera yang bertubuh besar dan kekar dengan warna kulit hitam kemerahan. Tubuhnya ditutupi rambut lebat yang tumbuh di sekujur tubuh. Gendruwo ini telah Sri dapatkan dari pertarungan di hutan perbatasan Kulon Progo dan Purworejo.
Gendruwo taklukanya akan melakukan apapun yang diperintahkan Sri. Kali ini Sri memiliki rencana jahat untuk Wulan dan Arif, suaminya. Diperintahkan pada Gendruwo untuk besok mencelakai suami Wulan dan sekaligus menyamar menjadi suami Wulan. Jam menunjukkan angka 7 pagi. Suami Wulan berpamitan pada Wulan untuk berangkat bekerja. Wulan pun membalasnya dengan mencium tangan suaminya dan dibalas dengan ciuman hangat di pipi Wulan. Sesuai dengan rencana Mbak Sri, Gendruwo mulai beraksi dengan menutup telinga Arif. Dilanjutkan dengan menutup matanya. Saat melintasi lintasan rel kereta api di Jalan Berbah, dia tidak melihat kereta api, hanya ada tatapan kosong. Telinganya pun ditutupi sehingga tidak mendengar sirene kereta akan melintas. Orang-orang yang meneriakinya agar berhenti, tapi dia tetap melaju. Beruntung, petugas penjaga palang lintasan berlari kencang, mencoba menarik motor Arif agar tidak melintasi rel karena kereta segera lewat. Malang tak dapat ditolak, motornya tetap terserempet. Arif terpelanting beberapa meter dari bibir rel. Orang-orang berkerumun untuk menolongnya. Di rumah, Wulan merasakan firasat tidak enak. Entah apa, tapi dia tahu mungkin tentang suaminya. Namun dia tetap mencoba berpikir positif dan tetap melakukan pekerjaan rumah tangga seperti biasanya. Sampai sore tiba, suaminya belum juga pulang. Nomor handphone juga tidak aktif, sedangkan telepon kantor sudah tidak ada yang mengangkat. Azan maghrib berkumandang saat jam menunjukkan angka 6 sore. Wulan masih menunggu di ruang tamu. Pintu dari luar diketuk orang dengan memanggil nama Wulan. Wulan langsung membuka pintu rumahnya, melihat suaminya berdiri di depan rumah. "Mas Arif, kok handphonenya tidak aktif?" tanya Wulan dengan muka cemberut. "HP-ku jatuh saat berangkat tadi. Kayaknya jatuh saat melintas rel kereta. Aku cari lagi tidak ketemu," jawabnya sambil mencubit pipi Wulan. "Besok beli lagi saja," tambahnya. Wulan masuk dan membawakan handuk, meminta suaminya segera mandi. Kali ini Wulan mencium bau suaminya agak berbeda, tetapi dia pikir itu karena asap dalam perjalanan. Sembari menunggu suaminya mandi, Wulan membuatkan mie rebus kesukaan suaminya. Suaminya memang suka mie rebus dengan potongan kubis dan tambahan telur. Saat memasak mie, tiba dia dipeluk dari belakang oleh suaminya. Diciumi lehernya Wulan sampai dia kegelian. "Jangan mas, geli betul ini," pinta Wulan. "Tidak apa-apa kan mencium istri sendiri," goda Arif. "Sebentar aku selesaikan masak mie rebusnya mas." "Ah, kelamaan, ayolah," pungkas Arif sambil mematikan kompor. Langsung dibopongnya Wulan ke kamar. Dilanjutkan mereka berdua memadu kasih. Memang berbeda malam ini. Wulan sampai tidak sanggup mengimbangi suaminya. Dia sampai kecapean dan langsung ketiduran. Di tempat lain, Sri tertawa jahat karena dia tahu Gendruwo telah berhasil melaksanakan tugasnya. Gendruwo telah membuat suami Wulan kecelakaan dan juga berhasil menyetubuhi Wulan. Pintu rumah Wulan diketok dari luar. Wulan masih dalam keadaan setengah telanjang. Segera memakai bajunya. Di ranjang dia tidak menemukan suaminya. Sambil menuju ke depan, dia juga tidak melihat suaminya di ruang lainnya. Pintu pun dibuka. Tampak 2 orang berpakaian seragam kepolisian berada di depan pintu. "Permisi Bu, kami dari Polsek Berbah. Apakah benar ini rumah Bapak Arif?" tanya Pak Polisi. "Bener Pak, saya istrinya, ada apa ya?" tanya Wulan dalam keheranan. "Suami Ibu tadi pagi kecelakaan di perlintasan rel Berbah. Beruntungnya hanya terserempet motornya, tidak sampai tertabrak. Kondisinya sementara tidak sadar di ruangan IGD Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI," jawab petugasnya. Bagai tersambar petir, Wulan hampir saja pingsan. Tapi dia masih yakin suaminya ada di rumah. Tanpa mempedulikan polisi, dia berkeliling rumah mencari suaminya. Tapi suaminya tidak ditemukan. Polisi pun menawarkan untuk mengantarkan Wulan ke rumah sakit.
Dia meminta waktu untuk berkemas lebih dahulu. Dalam perjalanan, Wulan berpikir keras apa saja yang baru saja terjadi. Karena dia sangat yakin suaminya pulang ke rumah. Bahkan detail di kamar dia masih ingat semua. Memang suaminya tidak seperti biasanya, tapi ia yakin yang tadi pulang itu adalah suaminya. Sesampainya di rumah sakit, Wulan dapati suaminya sudah sadar. Hanya beberapa bagian tubuhnya yang terluka, tapi tidak parah. Dari informasi Pak Polisi disampaikan motornya agak parah kerusakannya dan masih berada di Polsek Berbah. Wulan tak ambil pusing. Yang terpenting suaminya dalam keadaan baik-baik saja. Perawat membantu menjelaskan keadaan suaminya. Secara garis besar tidak tampak luka yang serius. Namun besok pagi suaminya harus menjalani tes MRI, Magnetic Resonance Imaging, untuk mengetahui keadaan pasien jika terdapat luka dalam. Esoknya hasil MRI sudah keluar. Arif dinyatakan gegar otak kategori sedang, yang kemungkinan karena benturan di kepala saat kecelakaan. Memang helmnya terlepas saat itu. Dalam 3 hari akan diobservasi oleh dokter. Jika tidak ada gejala berat, maka Arif akan diperbolehkan pulang. Setelah 4 hari di rumah sakit, Arif akhirnya diperbolehkan pulang ke rumah. Rekan-rekan Arif juga menjenguk di rumah sakit dan di rumah setelah pulang dari rumah sakit. Semua tampak seperti sedia kala kembali. Wulan masih mengingat jelas kejadian di rumah yang bersamaan dengan saat suaminya kecelakaan. Namun Wulan tidak berani untuk menyampaikan pada suaminya. Suaminya pun telah mulai bekerja kembali. Tetapi di kantor tampak sering tidak fokus bekerja, mudah pusing dan sempat beberapa kali ketiduran di mejanya. Karena sering ditegur oleh atasannya, Arif berusaha agar selalu terjaga. Namun ternyata itu malah membuatnya jatuh pingsan di kantornya. Ternyata efeknya masih terasa sampai sekarang. Saat diperiksa dokter kembali, dokter menyampaikan kemungkinan karena efek gegar otak dari kecelakaan tersebut masih ada. Mau bagaimana lagi? Arif hanya bisa meminum obat anti pusing dengan suplemen vitamin agar dia bisa senantiasa bekerja. Untuk operasi tertentu belum ada biaya. Sempat sering sakit dan izin tidak berangkat. Akhirnya menjadikan atasannya mempertimbangkan hasil pekerjaan Arif. Target lapangan tidak sesuai. Berkas di kantor juga terbengkalai. Hasil dari rapat pimpinan dengan HRD, diambil kesimpulan terbaik adalah merumahkan atau PHK pada Arif demi kesehatannya. Pesangon juga diberikan pada Arif beserta beberapa sumbangan uang dari rekan-rekan kerjanya. Sebulan menganggur berdua di rumah tentunya sangat tidak enak. Apalagi sebagai kepala rumah tangga harus mencari nafkah untuk keluarganya. Kondisi kesehatan juga sudah semakin stabil. Arif sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Dia juga mencoba melamar kembali pada kantor yang lama, tetapi posisinya sudah diisi oleh orang lain. HRD menyampaikan akan mencoba menerimanya kembali tanpa tes, sekiranya nanti ada posisi yang bisa Arif isi. Namun tentunya tanpa kejelasan kapan. Padahal uang pesangon dan tabungan juga mulai menipis. Setelah kesana kemari mencari pekerjaan tidak ada yang menerima. Dia mendapatkan telepon dari rekan lamanya di Surabaya. Dia ditawari untuk menjadi mandor di kebun kelapa sawit di Kalimantan dengan iming-iming gaji yang cukup besar, yaitu 5 juta per bulan. Cuma memang karena ini lahan baru, aksesnya sulit dan belum terjangkau dengan mudah. Listrik juga masih tenaga surya, sinyal telepon dan internet belum masuk. Bagaimana menurutmu, mau diambil apa tidak pekerjaannya? Tanya Arif pada Wulan setelah bercerita mengenai tawaran pekerjaan. Aku menurut aja mas, yang penting halal barokah. Tetapi kalau serumah bedeng yang isinya semua laki-laki, aku tidak berani ikut. Aku menunggu di sini aja dulu, jawab Wulan. Pada awalnya Wulan ingin ikut, tetapi karena semua pekerja adalah laki-laki, maka Wulan mengurungkan niatnya. Wulan menunggu di Jogja saja sembari mencari pekerjaan lain agar tidak bosan sendirian di rumah. Arif akhirnya berangkat ke Kalimantan melalui jalur laut dari pelabuhan Tanjung Perak bersama temannya. Sebelum memasuki area kelapa sawit, dia mengabarkan sudah sampai dengan selamat.
Uang gaji akan dia transfer secepatnya setelah nanti dapat gaji, dengan dititipkan ke atasannya yang setiap beberapa hari sekali membawa sawit ke tempat pengolahan selanjutnya. Wulan hanya bisa mendoakan semoga suaminya selalu sehat di sana. Sebulan tak terasa telah berlalu. Gaji pertama juga telah sampai di Wulan. Alhamdulillah cukup banyak dan dia simpan saja karena kebutuhan Wulan di rumah tidak banyak. Arif juga mengirim dengan nominal yang hampir utuh, karena hampir semua kebutuhannya ditanggung oleh tempat dia bekerja. Wulan juga masih berusaha mencari pekerjaan lagi. Akan tetapi, lulusan SMA tidak banyak lowongan yang tersedia. Jikapun ada, biasanya udah penuh diisi saat Wulan mencoba memasukkan lamaran. Hari-hari lebih sering dilewati Wulan dengan kesibukan sebagai rumah tangga dan berkebun di samping rumahnya. Sedangkan 50 meter dari rumah Wulan, Sri sedang menyusun kembali pembalasan untuk Wulan. Kendali untuk Wulan sudah dia masukkan ke rahim Wulan lewat persetubuhan dengan genderuwo yang menyamar sebagai suaminya dulu. Sri masih menunggu waktu 16 hari lagi untuk menuju puncak pembalasan pada Wulan, yaitu pada hari Selasa Legi. Sri sudah menghitung weton Wulan. Dan hari naas yang harus dihindari Wulan adalah Selasa Legi pada bulan Mulut ini, karena itu adalah hari tali wangke baginya. Hari tali wangke terdiri dari kata tali yang berarti tali dan wangke yang berarti mayit. Di hari itulah Sri akan melaksanakan puncak balas dendam kesumatnya pada Wulan. Menunggu 16 hari terasa akan lama tentunya bagi Sri yang memiliki dendam kesumat. Maka dia sudah memulai mengirimkan teror pada Wulan mulai malam hari ini. Sri malam ini sudah menyiapkan kiriman yang pertama, yaitu gagak rimang. Burung ini sudah di atas rumah Wulan. Suaranya mulai berbunyi nyaring dalam kegelapan malam. Wulan yang sudah berbaring di kamar juga mendengar jelas suara gagak rimang, yang mitosnya adalah akan ada orang yang akan meninggal jika ada gagak rimang hinggap di atas rumahnya. Burung itu berbunyi terus sampai pagi datang, membuat Wulan sama sekali tidak bisa tidur. Malam kedua semakin terasa mistisnya. Kali ini pintu rumah Wulan diketuk orang, entah orang atau apa. Karena setiap dia dicek, tidak ada siapapun di depan rumahnya. Ketukan itu berulang kali, bahkan sampai saat dini hari masih sering mengetuk-ngetuk. Wulan hanya berani bersembunyi di dalam selimutnya, memejamkan matanya tanpa bisa tidur. Malam ketiga, teror tidak hanya suara saja. Kali ini Sri mengirimkan banaspati, api yang menyala terbang untuk mengelilingi rumah Wulan. Wulan yang melihat api tersebut pun bergidik dan segera masuk ke dalam rumahnya. Sudah 3 hari ini Wulan tidak bisa tidur di malam hari. Dia hanya bisa menggantinya dengan tidur di siang hari. Itu pun tidak bisa lama, karena dia juga harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga, keluar berbelanja dan lain sebagainya. Malam ini Wulan sudah mulai bersiap, menunggu apa lagi yang akan datang. Sampai tengah malam tidak ada apapun. Sampai saat jam menunjukkan angka 12 malam, mulai terdengar tangis sesenggukan. Kali ini suaranya jelas, sangat jelas bahkan. Wulan yakin suaranya dari dalam rumah. Dia mulai mencari sumber suara itu. Semua lampu rumah dinyalakannya, membantu dia untuk mengusir sedikit rasa takutnya. Sayup-sayup terdengar suara itu berasal dari arah kamar mandi. Dibukanya pintu kamar mandi sedikit demi sedikit. Mulai tampak sedikit kain warna putih di dasar lantai. Hanya sekilas dia melihat wajah hitam dengan uraian rambut panjang yang menjuntai, disertai tatapan mata tajam menusuk. Wulan langsung berteriak, berlari ke kamarnya dan menguncinya dari dalam. Segera bersembunyi di dalam selimut. Dia masih bisa mendengarkan tangisan itu, walaupun telah ditutup rapat telinga dengan kedua tangannya. 2 minggu sudah, Wulan tidak tidur nyenyak. Makan pun tak enak, mau keluar juga takut. Mentalnya remuk, redam dengan teror yang entah dari mana dia tak tahu. Kuntilanak, banaspati, pocong yang menggantung di pojok atas ruangan, genderuwo yang berdiri di depan jendela
dan setan-setan lainnya silih berganti berdatangan. Rumahnya tak terurus karena Wulan lebih memilih senantiasa bersembunyi di dalam kamar. Badannya mulai kurus, tatapan sayunan kosong. Ingin dia mengabari suaminya, tetapi apalah daya. Suaminya hanya bisa mengirim pesan kabar sebulan sekali saat berbelanja di pasar kota. Tibalah malam ini di hari yang telah ditunggu Sri. Sesaji di ruangannya tampak lebih banyak. Iya, karena dia akan mengundang semuanya malam ini untuk datang ke rumah Wulan. Sri sudah memastikan bahwa Wulan sudah dalam kondisi depresi dan bahkan bertepatan dengan saat datang bulan. Kondisi di mana Wulan tidak bisa bersuci, sholat dan mengaji. Hal ini pas tepat di hari naas Taliwangke. Maka dipanggillah semua sekutu jahatnya untuk segera menuju ke rumah Wulan. Bau busuk menyeruak di rumah Wulan, bahkan sampai Wulan menutup hidung. Suara-suara barang rumah yang berbunyi, bergeser, gelas-gelas berdenting, radio menyala dan mati, bertanda mereka semua sudah datang di rumah Wulan. Wulan yang bersembunyi di balik selimut, ketakutan setengah mati. Badannya menggigil keras, gigi gemerutuk beradu dengan keringat bercucuran. Dia menangis, bahkan sampai sudah tidak keluar air mata karena setiap malam menangis. Puncak dari teror ini sudah dimulai. Guna-guna yang dikirimkan melalui gendruwo dan masuk ke rahim Wulan mulai terasa. Perutnya terasa sangat sakit. Wulan mengerang memegang perutnya, mulai menjerit, bahkan sampai berguling-guling di atas kasurnya. Jeritanya tidak akan terdengar siapapun karena rumahnya yang jauh dari tetangga. Selimutnya sudah terlepas entah kemana. Dia melihat kasurnya telah dikelilingi setan-setan, bahkan sampai sesak kamar. Ini karena mereka berjubelan. Wulan hanya bisa memegang perutnya saja, sampai akhirnya sakitnya mereda sendiri. Dengan meredanya sakit itu, ternyata adalah pertanda raganya sudah dikuasai oleh guna-guna dari Sri. Badan Wulan mulai bergerak dengan sendirinya. Di tengah setan-setan yang mengelilingnya, matanya terbelalak, bibirnya meracau. Jelas bahwa bukan jiwa Wulan yang berada di dalam tubuh ini. Dia mulai berjalan perlahan turun dari kasur, membuka pintu dan menuju ke dapur. Sekutu setan mengikutinya di belakang tubuh Wulan yang berjalan gontai. Tangan kecil Wulan meraih sebuah tali yang tidak begitu besar dari bawah meja cuci piring. Berjalan kembali Wulan ke ruang tengah dengan gerakan kebiasaan tangan. Meja tersebut bergeser ke tengah ruangan. Kibasan tangan selanjutnya menerbangkan kursi untuk berada di atas meja. Selanjutnya dengan sekali hentak, dia sudah berada di atas kursi tersebut. Tali dalam genggamannya mulai terikat di kayu penyangga atap rumahnya. Simpul tali dibuatnya menjadi sebuah lubang yang cukup untuk kepalanya masuk. Setan-setan mulai berteriak, gaduh, tertawa. Kepala Wulan bergerak memasuki lubang tali. Lehernya mulai terikat tali itu. Antara sadar dan tidak, dia berjuang menolaknya. Namun tidak ada kuasa yang bisa dia lakukan. Badannya bergerak sendiri tanpa bisa dia kontrol. Menangislah dia. Apakah sudah tiba waktuku untuk mati? Wulan. Bagaimana Wulan rasakan balas dendamku? Tidak usah banyak tingkah. Aku bisa melakukan apapun pada dirimu. Aku hancur karena dirimu. Sekarang gantian kamu akan merasakan mati. Aku akan membuat mati dirimu. Teriakan Sri menggema di seluruh ruangan. Walaupun dia tidak ada di sini, suara Sri adalah yang terakhir Wulan dengar. Karena setelah itu kursi tempat pijakannya jatuh. Lehernya langsung tercekik. Wulan tidak bisa bernafas, hanya bisa menangis saja. Tangannya meronta tanpa ada tenaga. Setan-setan yang mengelilinginya tertawa, menyambut kedatangan Wulan ke alam gaib. Matilah Wulan dalam keadaan tergantung di tengah rumahnya. 13 hari berlalu, mayat Wulan ditemukan warga.
Berawal dari Pak Budi yang mencari ayamnya yang tak pulang. Dia mencari di area sekeliling rumahnya, sampai mendekati jalan buntu yang terdapat rumah Wulan. Bau busuk tercium di hidungnya. Yakin baunya berasal dari rumah Wulan. Dia mengetuk pintu rumahnya. Tak ada yang menjawab salamnya. Pintu juga terkunci. Pak Budi melaporkan hal mencurigakan itu pada Pak RT, yang kemudian juga diteruskan pada polisi Bibin Kamtimnas. Atas kesepakatan warga, pintu pun didobrak. Orang-orang yang melihat Wulan tergantung, banyak yang langsung muntah. Bahkan Bu Jiem, istri Pak Budi, pingsan melihatnya. Jasad yang tergantung itu sudah membusuk. Darah dan nanah menetes di lantai. Belatung sudah menggerogoti tubuh Wulan. Tubuh berwarna biru keunguan. Suasana menjadi gaduh dan penuh dengan pembicaraan. Kenapa Wulan sampai gantung diri? Tim forensik diterjunkan ke lokasi, menurunkan mayatnya dan membawa ke rumah sakit Bayangkara untuk autopsi. Tim reskrim juga diturunkan untuk olah TKP, mencari motif dan kemungkinan barang hilang. Arif, suaminya, juga baru bisa dihubungi sehari kemudian, karena harus ada yang menyusul dari kota ke area perkebunan sawit untuk menyampaikan istrinya meninggal gantung diri. Sesampainya di rumah sakit, Arif menandatangani surat visum et repertum sebagai persetujuan untuk autopsi Wulan. Arif pun diperiksa tim penyidik, tapi Arif tidak tahu apa penyebab istrinya nekat gantung diri. Dia juga berkomunikasi hanya awal bulan ini saja karena keterbatasan jaringan telekomunikasi. Para tetangga terdekat seperti Pak Budi, Mbak Sri, dan tetangga yang berinteraksi dengan Wulan juga diperiksa. Semua mengatakan Wulan terakhir terlihat 2 minggu lalu saat keluar berbelanja di warung sayur terdekat. Karena rumahnya paling pojok, maka tetangga juga tidak sering berinteraksi dengan Wulan. Hasil penggeledahan polisi juga tidak menemukan ada barang yang hilang. Uang dan rekening jenazah juga masih utuh. Rumah terkunci dari dalam, semakin memperkecil kemungkinan ada orang lain yang menyeting Wulan untuk tampak bunuh diri. Hasil otopsi menyimpulkan Wulan sudah meninggal 2 minggu kemarin, dan penyebab kematiannya adalah kehabisan nafas karena saluran pernafasan tertutup. Yang menjadi aneh adalah tidak adanya surat wasiat, karena biasanya orang yang mengakhiri gantung diri akan meninggalkan pesan tertentu. Layaknya ini adalah bunuh diri yang tiba-tiba terjadi. Hasil penelusuran 2 minggu, polisi akhirnya menyatakan kasus ditutup karena bunuh diri. Suami Wulan, Arif, pun akhirnya memilih menjual rumah-rumah itu dan dibeli orang Bandung yang ingin menjadikan rumah kontrakan. Sedangkan Arif kembali ke Kalimantan untuk meneruskan bekerja di perkebunan sawit. Mataku terbuka sedikit demi sedikit. Aku terbangun dari mimpi itu, dalam posisi terlentang di tengah ruangan. Entah apa yang terjadi di dunia nyata, karena aku tadi malam merebahkan diri di kamar. Kini terbangun di tengah ruangan. Dari mimpi yang Wulan berikan, aku tahu apa penyebab Wulan gantung diri. Tak lain adalah karena Mbak Sri yang bersekutu dengan jin dan iblis. Tak habis pikir, orang yang biasa kutemui dengan tampak biasa saja ternyata adalah pembunuh yang keji, menumbalkan suaminya dan juga membunuh orang yang membuat warungnya bangkrut. Lebih keji lagi adalah Mbak Sri menggunakan sekutu jin, iblis, setan, atau apalah namanya, yang membuat dia tidak akan dicurigai siapapun. Kulirik jam dinding, ternyata waktu sudah siang. Angka menunjukkan pukul 10. Ah, sial, terlambat masuk kerja. Ku ambil HP di kamar, ku buka WhatsApp dan ku ketikkan izin tidak berangkat karena sakit. Walaupun tidak sakit betul, tetapi memang kepala ini cukup pusing saat bangun tadi. Entah karena terlalu lama tidur atau karena mimpi itu memang terasa sangat nyata. Walaupun begitu, aku tak serta-merta mempercayai mimpi ini. Sembari menyeduh teh hangat, aku berpikir bagaimana caranya untuk membongkar kejahatan yang Mbak Sri lakukan. Kalau lapor polisi, mereka tidak akan percaya tentunya. Sampai tehnya habis pun, tidak ada ide yang muncul di otakku.
Padahal aku harus menemukan bukti yang berkaitan dengan kematian Wulan. Jika memang benar ada, maka mimpi-mimpi yang datang itu adalah sebuah kenyataan. Aku mulai mencatat hal-hal yang berkaitan dengan Basri. Mulai dari kebiasaannya menjemur baju, estimasi dia berangkat ke warungnya, jam pulang dari warung, alamat warung, dan perkiraan lama perjalanan. Dari mimpi yang Wulan berikan, ku coba membuat denah rumah Mbak Sri yang besar. Lantai 1 tergambar jelas, lantai 2 sama sekali tidak ada bayangan. Ruang ritual ada di bagian belakang, dekat dengan dapur dan kamar mandi. Motorku keluarkan, sengaja pura-pura lewat rumah Mbak Sri. Semua bagian rumah berpagar tinggi. Pintu gerbang hanya ada di depan. Rumah yang terlalu mencolok dibandingkan tetangga lainnya. Dan yang aneh adalah tidak ada pembantu dan petugas keamanan yang dia pekerjakan. Seharian berkutat. Akhirnya aku putuskan waktu yang tepat untuk bisa menyusup ke rumah Mbak Sri, yaitu saat hari Minggu besok di saat Mbak Sri berada di warungnya, untuk membuktikan apa benar Mbak Sri memiliki ritual sakral di rumahnya. Esoknya, tangga itu kini menempel di tembok belakang rumah. Kakiku mulai menapak anak tangga satu demi satu. Dari atas tembok aku melompat menuju ke kebun belakang rumah Mbak Sri. Tanaman dan rerumputan yang agak tinggi menghalangi langkahku. Sebuah pintu dan jendela terlihat di belakang rumah, terkunci. Namun aku tak habis akal karena aku sudah menyiapkan sebuah obeng. Ceklek. Jendela berhasil aku congkel dengan mudah. Sekilas aku mengamati ini adalah dapur. Perlahan tubuhku kuseret masuk. Pintu ruang ritual sudah nampak di depan mataku, persis di samping dapur, seperti di mimpi itu. Nafasku tertahan. Jujur aku sedikit takut. Kutariknya gagang pintu itu, tidak terkunci. Ternyata benar. Ini adalah ruang ritual Mbak Sri. Ruangan ini tidak besar. Di dalamnya tidak banyak barang, dengan cat yang seutuhnya hitam. Hanya ada beberapa alat untuk sesaji saja, seperti bokor emas, tungku kemenyan, tampah, beberapa keris dan wadah dupa. Boneka jahe langkung dan boneka yang biasa untuk santet juga ada. Tidak ada sesaji seperti yang aku bayangkan. Mungkin karena Mbak Sri belum waktunya melakukan ritual. Di atas meja kecil terdapat beberapa tumpukan kertas. Aku mengambilnya, membukanya satu persatu. Mataku tertuju pada sebuah tulisan dengan coretan yang tak jelas. Mengandalkan cahaya dari luar ruangan, aku sedikit bisa membaca isinya. Di situ ada nama suaminya, nama Wulan, dan beberapa nama lainnya dengan centang di belakang nama-nama tersebut. Ada juga nama-nama yang belum diberi centang, dan ada nama Pak Budi dalam list itu. Foto-foto mereka juga ada di tumpukan kertas itu. Asumsi dalam pikiranku, ini adalah nama korban dan calon korban yang akan digunakan Mbak Sri. Mungkin sebagai tumbalnya. Prak! Pintu tertutup. Aku terperanjat sampai kertas-kertas itu berjatuhan. Segera aku dorong pintu itu. Tidak bisa, ini terkunci. Gelap sekali karena memang ruangan ini tidak dipasangi lampu. HP, iya HP. Aku mengeluarkan HP dari kantong saku. Senter kamera aku nyalakan. Baiknya aku foto dulu kumpulan kertas yang kutemukan, lengkap dengan foto-foto orang yang ada di dalamnya. Bau aneh tercium dari hidungku. Kuputarkan cahaya HP ke ruangan. Jantungku seperti berhenti sampai aku jatuh terduduk. Cahaya senterku menangkap bayangan di depan mataku. Hanya bayangan, tapi sangat jelas. Sesosok makhluk besar berbulu hitam, persis dengan yang ada di mimpi yang Wulan berikan. Taringnya memanjang dengan mata yang merah menyala. Kuku yang sangat panjang, bahkan lebih panjang dari jari tangan dan kakinya. Ku coba merapal doa sebisanya. Baru beberapa ayat ku baca, tapi dengan kekuatan mistis genderuwo itu mengangkat dan membanting tubuh kecilku. Diangkat dan dibenturkan ke lantai dan tembok. Hilanglah kesadaranku. Aku merasakan darah juga mengucur melalui kepala dan mulut ini. Semua terasa gelap.
Bangunlah, kamu harus bangun. Wulan datang melalui mimpiku lagi. Tidak bisa Wulan, badanku terasa remuk. Jawabku. Kalau begitu aku akan meminjam ragamu, sahutnya. Belum aku menjawab apapun, aku sudah kembali bisa melihat ruangan ritual lagi. Gendruwo juga masih ada dan berdiri di situ. Apa ini? Aku juga melihat tubuhku masih ada di lantai. Ternyata aku seperti telah keluar dari ragaku. Rohku ada di luar tubuhku. Seakan menambah keherananku. Jasadku kini mulai membuka mata, bangun dan berdiri menatapku. Aneh sekali. Rasanya dipandang oleh badanku. Namun, kini aku tahu bahwa yang mengisi badanku sekarang adalah Wulan. Pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Mbak Sri berdiri di depan pintu. Pasti gendruwo itu yang mengirimkan kabar pada majikannya ini. Kenapa kamu ada di sini, Niafa? Mbak Sri mengherdikku, mengherdik jasadku yang berisi roh Wulan. Ternyata Mbak Sri tidak melihat rohku yang keluar dari tubuhku. Melalui badanku, Wulan tersenyum sinis menatap dengan kebencian. Melangkah maju ke depan menuju Mbak Sri. Gendruwo segera berusaha menghalangi dengan kekuatannya, tapi tidak apapun yang terjadi. Badanku yang dipinjam Wulan mulai mengeluarkan cahaya merah. Entah dari mana asalnya. Yang jelas aku merasa cahaya itu seperti tameng yang melindungi jasadku dari ancaman. Jasadku masih bergerak maju. Mbak Sri tidak mau tinggal diam. Dia juga maju dan menjambak rambut kepala, mencoba menjatuhkan tubuhku. Tak berhasil. Seperti ada tenaga yang mendukung tubuhku. Wulan menyeringai sinis lagi. Kini dia menggunakan tubuhku untuk mencekik Mbak Sri. Dicekiknya dan bahkan sampai terangkat. Lalu dibantingnya ke bawah. Mbak Sri ketakutan. Mundur perlahan dalam duduknya. Ampun, ampun, jangan bunuh aku, ucapnya dalam isak tangis. Niafa, kamu kira ini Niafa? Aku Wulan Sri. Masa kamu sudah lupa denganku? Wulan menjawab dengan cekikikan. Setelah kau bunuh, lalu kamu masih bisa melupakan Sri? Kebangetan sekali. Pekik Wulan. Suaranya parau. Tak seperti suaraku walaupun dia memakai badanku. Sri mundur terduduk sampai mentoklah dia di ujung tembok. Menangis. Lalu menelungkup bersujud memohon ampun. Setelah kamu tumbalkan keluargamu, kamu bunuh, kamu masih menginginkan ampunan. Telat, Sri. Telat. Tangan kiriku menjambak rambut Sri. Sri mencoba melepaskan tanganku. Tak akan bisa. Tak akan kulepaskan. Tangan kananku menggenggam sebilah keris yang diambilnya dari ruang ritual. Jiwaku berontak ingin menahan ini. Tapi Wulan sudah menguasai penuh tubuhku ini. Dia mulai mengarahkan keris itu ke punggungnya. 1 tusukan, 2, 3 dan seterusnya. Bahkan aku tidak bisa menghitungnya. Sri menggelapar di lantai, mengerang kesakitan. Tubuhku dibawa Wulan ke dapur, mengambil korek dan pisau. Masuk kembali ke ruangan, dinyalakanlah tungku yang bisa untuk membakar kemenyan. Asap mengepul memenuhi ruangan. Diangkat kepala Sri dan ditaruhlah di atas bara tungku. Dia berteriak sebisanya tapi sudah tanpa daya. Pisau itu mulai ditaruh di atas leher Sri. Sekali gerakan pisau itu bergerak ke bawah. Darah keluar dari kerongkongan Sri, menetes ke tungku kemenyan, mengucur deras, menguap terkena bara api. Asap semakin pekat di ruangan sempit ini. Badan Sri mengejang. Tanda otak dan jantung tidak mendapatkan cukup darah. Bau darah pun mengundang setan-setan. Mereka bergembira karena akan menyambut anggota keluarga baru. Anggota keluarga yang bahkan menjadi tuan mereka selama beberapa selang waktu. Setan-setan itu datang dan menyesaki ruangan, tertawa memekik, mendampingi pisau yang terus naik dan turun. Mataku mulai terbuka. Asap ruang ritual menyesakkan pernafasanku.
Ku coba untuk berdiri, tapi tanganku masih seperti memegang sesuatu. Tangan kananku memegang pisau penuh darah, dan tangan kiriku mencengkeram rambut. Rambut dengan kepala Sri yang telah terpisah dari badannya. Makanan sarapanku tadi langsung keluar melalui mulutku. Perutku langsung mual melihat kepala buntung itu. Kulemparkan secara refleks. Mataku berkunang-kunang dan isi perutku juga ingin keluar lagi. Ku coba berdiri tapi kaki kiriku tak bisa kugerakkan. Dengan ngesot aku tarik tubuhku untuk keluar dari rumah besar ini. Gagang pintu rumah sudah kurai. Ku coba meminta tolong tapi tidak ada yang mendengar. Ku seret lagi tubuhku keluar dari gerbang rumah menuju rumah Pak Budi yang terdekat. Namun daya tubuhku seakan habis. Bahkan untuk membuka mata pun tidak bisa. Pak Budi berlari keluar dari rumahnya saat dia melihat aku tergeletak di pinggir jalan gang. Ada apa ini, Mbak? Tanya Pak Budi yang tampak kaget, ketakutan dan kebingungan. Aku tak bisa menjawab. Lidahku keluh dan sudah tidak berdaya. Pak Budi masuk ke rumah memanggil istrinya. Memapah tubuhku ke dalam rumah untuk dibaringkan di ruang tamu. Segelas air putih dari Bu Jiem aku teguk habis, tapi tak menambah daya apapun pada aku. Dia juga membawakan handuk basah untuk menyeka darah di wajahku. Pak Budi lalu berlari keluar lagi. Di luar, Pak Budi tampak panik menelpon Pak RT. Sekarang Pak RT, aku nggak tahu apa yang terjadi. Yang jelas Mbak Niafa di rumahku dan Sri mati di rumahnya. Dengan nada agak berteriak panik. Iya, aku tak kesana. Tak telepon Pak Bebin sekalian, saut Pak RT melalui telepon. Singkatnya, polisi datang ke rumah Basri. Polisi melakukan olah TKP dan membawa mayat Basri. Aku juga dibawa dengan mobil ambulan berbeda menuju Rumah Sakit Bayangkara, Yogyakarta. Suasana ruang IGD tidak begitu ramai. Pasien hanya ada aku saja dan beberapa polisi yang menjagaku. Sebuah borgol mengikat tanganku dan ranjang besi ini. Selang infus juga terpasang di lengan kiriku. Kulirik jam menunjukkan pukul 6 sore. Kesadaranku sudah pulih seutuhnya walaupun badan ini masih belum bisa kugerakkan dengan baik. Ditambah lagi kaki kiriku masih sakit. Semoga tidak patah tulang. Seorang polisi wanita masuk ke ruang IGD, menutup tirai sehingga tinggal kita berdua yang ada di bilik kecil ini. Terkembang senyum dari wajahnya yang mungkin sudah berumur sekitar 40 tahun lebih. Perkenalkan, saya Widya, Kapolsek Banguntapan. Dengan Mbak siapa saya berbicara? Sapanya lembut sembari memegang tangan kananku. Saya Niafa, Bu. Baik, Mbak Niafa ya. Sementara istirahat dulu. Maaf harus kami menahan Anda dahulu karena korban yang berada di rumah meninggal terbunuh. Informasi dari saksi sedang dihimpun dan olah masih berlangsung. Untuk proses sekarang dilimpahkan ke Polda DIY. Jawabnya pelan tapi penuh arti. Tapi bukan saya yang membunuh, Bu. Aku mulai menangis. Siapa yang membunuh korban? Apakah kamu tahu? Wulan, Bu. Bibirku terucap walaupun tidak yakin dengan ucapanku. Wulan, dia rekan Anda. Anda juga melihat Wulan yang membunuh. Bu Widya mencoba mencari kejelasan. Bukan, dia masuk ke tubuhku dan membunuh Mbak Sri. Mbak Widya mengerutkan dahinya, mencoba berpikir dan menalar ucapanku. Keluar senyum dari bibirnya. Mungkin sebaiknya Anda perlu istirahat dulu. Kami akan mencoba menyelidiki apapun hal yang ada, mengambil bukti dan informasi dari saksi, sampaikan fakta yang ada kepada penyidik dari Polda DIY. Nantinya dengan jujur apa adanya ya. Terima kasih udah mau bekerja sama. Semoga lekas sembuh ya. Buka Polsek keluar dari ruangan IGD. Di depan pintu dia menuju kedua orang bawahannya. Bagaimana Dan? Tanya salah satunya. Saya kira bukan 340, lebih ke 338 aja. Di TKP ada obeng untuk mencongkel jendela, sedangkan pisau sudah ada di dapur rumah korban. Saya juga belum yakin dia yang menggorok korban. Badan tersangka kecil, pisau juga kecil. Untuk memisahkan kepala dengan badan perlu kekuatan besar.
dan pisau yang cukup besar juga. Dia menyebut nama Wulan, tapi sepenangkapanku, dia sebut nama itu yang merasuki tubuhnya. Biarkan penyidik Polda yang bekerja, kita sudah bekerja sesuai porsinya. Antar saya kembali ke kantor. Siap, jawab mereka berdua sembari mengiringi ke mobil yang sudah terparkir di depan IGD. Ruangan ini tidak begitu besar, mungkin sekitar 4x4 dengan kaca besar di seberang pintu masuk. Jika seperti di film-film, dari balik kaca itu bisa melihat ke dalam. Lampu gantung berada di tengah, menyinari ruangan. Aku duduk menghadap meja, lalu masuklah 2 orang polisi dengan laptop dan berkas-berkas. Satu orang memperkenalkan diri dengan nama Ibtu Beni dan Polwan dengan nama Aibda Rita. Keduanya tampak ramah, tidak seperti gambaran polisi saat sedang konfrontasi dengan tersangka. Berkas dan laptop juga ada di meja ini. Aku menyadari posisiku tentu saja tersangka dengan dugaan yang sangat kuat. Ibtu Beni menanyakan kondisiku, apakah siap untuk diperiksa? Aku jawab siap tentunya. Dia lalu menawarkan, apakah memerlukan pendampingan pengacara untuk pemeriksaan ini? Aku menjawab tidak. Aibda Rita lalu menyodorkan 3 selembar kertas dengan gambar ruangan ritual, jendela yang tercongkel dan mayat Sri yang terpisah dengan kepalanya. Apakah Anda memasuki rumah korban pada hari Minggu siang? Melalui apa masuknya? Pertanyaan pertama dari Aibda Rita. Ya, saya masuk lewat jendela, Bu, jawabku. Apa motif Anda memasuki rumah orang lain tanpa izin? Tanyanya lanjut. Saya ingin membuktikan apakah benar ada ruangan ritual penglaris dan tumbal, jawabku dengan percaya diri. Ibtu Beni dan Aibda Rita saling berpandangan. Untuk apa? Karena dia menggunakan jin dan setan untuk menumbalkan suaminya dan membunuh tetangganya, Wulan. Wulan adalah pemilik pertama rumah yang saya kontrak. Dia bunuh dengan cara dibuat gantung diri. Aibda Rita mencoba menerima pertanyaanku walaupun ekspresinya menunjukkan ketidakpercayaan. Ibtu Beni pun mengetik apa yang aku ucapkan di laptopnya. Baik, tim olah TKP juga menemukan beberapa perangkat untuk ritual. Apakah bisa ada cerita akan lebih detail apa yang Anda maksud? Aku pun menceritakan apa yang aku mimpikan, apa yang telah aku rasakan dan semua detail yang telah berlalu. Ibtu Beni pun juga langsung meminta anggota lain di luar ruangan untuk mencocokkan informasi cerita gantung diri di area kewenangan Polsek Banguntapan 2 tahun terakhir. Apakah ada orang lain yang membantu Anda? Tidak, saya sendiri atas mimpi dari Wulan, Pak. Dari cerita Anda datang dan dipergoki korban, lalu Anda membunuhnya. Tidak, saya udah pingsan karena makhluk yang dipelihara dia, Pak. Bukan saya yang membunuh. Wulan mengambil alih tubuhku dan menggorok leher Mbak Sri. Jadi, Anda dalam keadaan tidak sadar, tapi membunuh korban. Tubuh saya pingsan, dan saya melihat tubuh saya dirasuki Wulan hingga dipakai untuk membunuh Mbak Sri. Apakah Anda memiliki dendam pada korban? Tidak sama sekali, tidak, Pak. Saya kesana yang ingin membuktikan mimpi saya, lalu keluar rumah. Itu aja udah, Pak. Apakah Anda tahu bahwa kepala korban sampai putus? Tahu, Pak. Bahkan masih saya ingat. Jika memang ada orang lain dalam kejadian ini, silakan jujur aja. Kami meragukan jika Anda membunuh seorang diri dengan pisau kecil itu. Tenaga Anda juga tidak seberapa, tapi sampai putus kepalanya. Tidak ada orang lain, Pak. Tubuh saya digunakan Wulan untuk membunuh Basri. Aku masih tetap teguh dengan apa yang kualami. Baik, jika memang ingin tetap bersikukuh, sementara untuk penyidikan yang pertama kami akhiri. Kemungkinan ada pemeriksaan lainnya. Terima kasih atas kerjasamanya. Kedua polisi itu keluar. Di luar mereka sudah ditunggu ke Satreskrim Polda DIY. Dari laporan kedua penyidik, Satreskrim segera menelpon tim pemeriksaan medis kejiwaan dari Rumah Sakit Bayangkara. Tim ini beranggotakan seorang dokter spesialis kesehatan jiwa, seorang psikolog klinis, dan seorang tenaga kesehatan lainnya. Dia ingin kasus ini segera selesai dengan jelas dan adil.
Apalagi berita mayat terpenggal ini sudah menjadi trending topik di Yogyakarta. Sayangnya tersangka masih kuat dengan jawabannya. Penyidik juga meyakini kejujuran dari jawaban Yafa, walaupun dalam keadaan nyata di luar logika. Aku pun keluar ruangan didampingi seorang poluan. Masuk kembali ke sel yang kecil dengan kaki kiri tertatih, tapi masih bisa aku gunakan untuk berjalan. Lelah sekali batin ini. Walaupun ragaku sudah mulai kurasa membaik karena obat dari rumah sakit. Ingin menyesali apa yang terjadi, tapi semua memang sudah terjadi. Ingin aku menangis, tapi bahkan sudah tidak keluar air mata lagi. Kurebahkan tubuhku setelah masuk sel, mencoba untuk beristirahat malam ini. Teringat kemarin saat ibuku di Semarang sudah aku kabari apa yang terjadi. Dia menangis jadi-jadinya di telepon. Dilanjutkan dengan suara adik lelakiku yang mencoba tegar dan kuat, walaupun suara tangisannya tetap keluar. Tapi pagi mereka pun datang. Ku coba menjelaskan apa yang terjadi. Ibuku masih tak percaya dengan apa yang kuceritakan. Dia tak bisa percaya anak perempuannya bisa membunuh orang, bahkan sampai terpenggal terpisah kepala dan badannya. Adik lelakiku hanya dia menunduk dalam tangisannya. Pak Budi dan Bu Jiem juga datang. Mereka menjenguk bersama Pak RT, sekedar ingin mengetahui kondisi terbaruku saat di sel Polda. Mereka juga ingin mendengar apa yang terjadi di TKP, karena masih yakin diriku tidak bisa dan tidak akan membunuh orang lain. Ku sampaikan juga nama-nama yang kuingat dalam daftar nama di kertas Sri. Mereka juga bercerita bahwa di rumah Basri sudah selesai olah TKP. Rumah juga sudah dibersihkan, tetapi masih tetap bergaris polisi. Kerabat Basri juga tidak ada yang mau datang. Warga juga tidak berani menguburkan dan memasrahkan kepada polisi untuk jenazahnya. Ketua RT pun meminta warga untuk menggelar doa Yasin tahlil, semata-mata untuk mendoakan keselamatan warganya saja. Mau mendoakan korban juga rasanya aneh, karena di rumah Sri perlengkapan ritual dan sesaji menjadikan orang berpikir dua kali untuk mendoakan dia. Malam ini di sel lebih dingin daripada biasanya. Sel yang kuhuni sendiri membuat suasana sangat sepi. Entah sadar atau mimpi, Wulan sudah ada di depanku. Kali ini wajahnya tidak lagi penuh darah dan nanah, berganti wajah pucat biasa. Terima kasih, Fah. Apakah dirimu udah puas, Wul? Tanyaku padanya. Sudah, Sri sudah menanggung akibat yang harus dia terima. Tetapi dirimu sekarang malah di penjara. Ya mau bagaimana lagi, dirimu merasuki tubuhku. Aku tahu dirimu dendam pada Sri, tapi bukan seperti ini keinginanku. Sekarang kalau udah terkabul keinginanmu, sebaiknya kamu kembali ke alam yang semestinya ya. Tidak bisa, Fah. Walaupun Sri telah mati, tapi aku merasa Sri masih bergentayangan di dunia ini. Sepertinya dia memiliki hutang tumbal pada lelembut yang membuat perjanjian dengannya. Hutang tumbal? Iya, masih ada tanggungan tumbal yang harus Sri setorkan pada lelembutnya. Tetapi dia sudah terlanjur mati terlebih dahulu. Maka dari itu dirinya atau lelembutnya yang telah membuat perjanjian akan menyelesaikan nama-nama yang sudah dijanjikan pada lelembut itu. Walah, aku kira ini udah berakhir. Ternyata masih ada masalah di belakangnya. Tinggal kita jalani aja berarti, Wul. Aku akan membantumu, Fah, sebisaku. Wulan lalu pergi, meninggalkanku untuk tidur sendiri malam ini. Suara itu udah beberapa kali terdengar, seperti benda yang membentur pintu rumahnya. Pak Budi melihat jam sudah menunjukkan angka 2 menjelang dini hari. Bu Jiem istrinya masih tertidur pulas. Bahkan digoyang-goyang untuk dibangunkan tidak ada respon sama sekali. Pak Budi berdiri meninggalkan kasurnya. Antara penasaran dan takut bercampur satu. Yang jelas dia tahu ini adalah hari ke-7 dari saat pembunuhan Sri. Berjingkat pelan-pelan menuju ruang tamu. Tirai sedikit disibak. Tidak terlihat apapun dari kegelapan malam. Berkeliling ekor matanya mencari sumber suara. Tiba-tiba bibirnya tercekat.
Nafasnya mendadak sesak. Di kejauhan lampu penerang jalan menyinari sesosok tubuh. Tubuh dengan kebaya dan jarik yang tanpa kepala. Belum sempat melakukan apapun, tiba-tiba kepala Sri itu muncul di depan jendelanya. Kepala yang penuh darah menetes dari leher yang terpenggal. Namun tak berselang lama, Wulan datang. Dengan tangan panjangnya, ia menarik tubuh Sri. Tubuh itu diangkat ke atas kemudian dibanting secara keras ke lantai. Aku yang masih di dalam sel pun terngiang-ngiang dengan obrolan kemarin. Aku harus gimana biar gak ada tumbal lagi? Apa aku bilang sama Pak RT dan Pak Budi? Iya, aku harus cerita tentang apa yang semuanya terjadi dan tentang tumbal itu. Tepat pukul 2 siang, orang yang kuharapkan datang, akhirnya datang juga. Saat mereka semua menjengukku, aku meminta mereka untuk mencari dan membawa seorang ahli agama. Buat apa Mbak cari kiai? Saya minta tolong Pak, ini untuk keselamatan kita semua. Dengan bingung Pak RT pun mengiyakan perintahku. Sampai akhirnya Pak Agus, seorang kiai yang sudah terkenal ke beberapa daerah pun datang dengan tasbih yang melingkar di jemarinya. Aku pun mulai menceritakan kejadian itu semua. Dari awal sampai aku bisa masuk ke penjara. Aku pun memperlihatkan hasil jepretanku saat di ruang ritualnya Mbak Sri. Mereka semua tercengang dengan ceritaku, terutama Pak Budi yang tubuhnya sudah gemetar hebat. Bagaimana ini Pak? Saya gak mau mati gara-gara dijadikan tumbal. Gini Pak, sebaiknya kita berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nama-nama yang sudah tertera di kertas itu sebaiknya ikut saya ke pesantren. Untuk sementara waktu, kalian tinggal di sana agar saya maupun para santri bisa memantau dan kita berdoa bersama-sama untuk menangkal itu semua. Pak Agus pun meminta diantar ke rumahnya Mbak Sri untuk melihat secara langsung bagaimana keadaan rumah itu. Dan benar, rumah itu sekarang dijadikan sarang lelembut peliharaan Sri. Pihak polisi pun antara percaya dan tidak, karena semua itu gaib. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihatnya. Namun karena adanya Pak Agus yang bisa mengiyakan dengan jelas tentang ceritaku, pihak polisi pun akhirnya percaya. Aku yang melihat Wulan berada di rumah itu pun bernafas lega. Makasih ya Fah, ujar Wulan dengan senyumannya. Aku pun mengangguk dan menghela nafas lega. Semoga semuanya baik-baik saja. Itulah kisah cerita dendam Mbak Sri akibat warungnya bangkrut. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil pelajaran dan hikmahnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin dari awal aku cerita sampai sekarang. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan pastinya panjang umur.